Halo semua, perkenalkan saya Fadila Stefani Putri Santoso dari kelas B Akuntansi dengan NIM V1422025 dengan nomor absen 11. Di sini saya akan membawakan tugas praktik etika kerja. Yang bernomor 1 adalah tentang pertanyaannya, definisi etikom di dunia kerja sendiri itu bagaimana sih? Menurut saya, definisi etikom di dunia kerja itu kita bahas secara istilah atau bahasa Yunaninya dahulu. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Dengan istilah dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1998, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Dan menurut saya sendiri, etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dengan perusahaan. Agregasi dari perilaku karyawan yang beretika kerja merupakan gambaran etika kerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Karena itu, etika kerja karyawan secara normatif diturunkan dari etika bisnis, bahkan diturunkan dari perilaku etika pihak perusahaan. Setiap keputusan etika dalam perusahaan tidak saja dikaitkan dengan kepentingan manajemen, tetapi juga karyawan. Pelembagaan dan pemberdayaan etika kerja sangat penting dilakukan agar setiap elemen dalam perusahaan tersebut dapat mematuhi kaidah-kaidah norma kehidupan dengan baik. Dan saya berikan contoh beberapa etika kerja yang harus dibutuhkan seseorang di sebuah perusahaan. Itu adalah disiplin, kerja keras, ulet, hemat, jujur, ramah, efisien, loyal, kreatif, inovatif, efektif, antusias, dan lain sebagainya yang berpengaruh positif baik pada dirinya sendiri maupun pada perusahaan. Lalu untuk persoalan nomor 2, mengapa etikom penting di dunia kerja adalah menurut Ida Wijayanti selaku dosen mata kuliah etika Humas UPN Veteran, etika profesi merupakan sebuah panduan dalam melakukan tugas dan kewajiban yang menyangkut dengan orang lain. Menurutnya sendiri, ketika masuk di dalam dunia kerja yang melibatkan publik, maka etika diperlukan agar dalam melakukan tugas tidak menjadi semena-mena. Etika ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi orang yang memiliki profesi agar tetap berada di jalur yang benar dan senantiasa bisa menjadi profesional. Sama halnya dengan Ida Wijayanti, Sukma Melati Ningrum yang merupakan seorang perawat di Rumah Sakit Parmalab Bali juga mengatakan bahwa etika profesi itu sangat penting. Etika profesi penting karena merupakan sebuah pedoman dalam dinas mengenai pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pengabdian yang profesional ketika melaksanakan suatu tugas profesi. Tutur perawat yang sering disapa Mela. Ia juga menambahkan jika suatu profesi tidak memiliki etika atau kode etik, maka dapat menjadi semena-mena dan lepas dari tanggung jawab. Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kode etik itu dibuat untuk profesi yang menyangkut orang lain. Kode etik harus ada agar seseorang tidak semaunya sendiri dan lingkungan kerja karena tugas yang dilakukan bisa berdampak kepada orang lain. Kode etik ini juga dibuat agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain maupun instansi. Selain itu, kode etik sangat penting guna melindungi
seseorang yang memiliki profesi untuk tetap berada di jalur yang benar, sehingga bisa mencapai sebuah profesionalitas dan mampu menjadi panutan. Persoalan terakhir yang akan saya jawab adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik di dalam dunia kerja. Menurut saya, bagaimana cara menjadi pendengar yang baik di dalam dunia kerja adalah: 1. Dengarkan dengan sepenuh hati. Apabila teman berbicara, maka fokuskan pandangan kepadanya dan jangan pernah memotong ceritanya, dan berikanlah refleks yang positif atau tanggapan yang positif, dan jangan membanding-bandingkan cerita seseorang dengan cerita kita, atau kita memberikan refleks yang negatif seperti hanya begitu saja, kenapa kamu merasa itu begitu berat, atau beri pernyataan yang membuatnya mengerti. Jangan memaksakan pendapatmu, lalu beri masukannya itu jika dimintai. Jika tidak, maka cukuplah menjadi pendengar yang baik. Hargai keterbukaan lawan bicara. Biarkan dia membicarakan apapun yang ingin dia bicarakan denganmu. Biarkan dia terbuka dengan semua ceritanya, yang itu menandakan berarti bahwa dia sudah percaya kepada empati. Berempatilah kepada lawan bicara. Apabila dia membicarakan sesuatu yang kurang mengenakan, cukup berempati kepadanya. Jangan malah memberikan respon yang begitu saja. Lalu tenangkan lawan bicara. Apabila lawan bicaramu mulai menangis, tenangkanlah dia. Atau kamu bisa juga untuk membiarkannya menangis. Biarkan dia meluapkan semua emosinya dan tunggu dia tenang, baru bicara dan beri masukan. Oke, terima kasih.